Indonesia, negeri dengan sejuta pesona, ternyata juga menyimpan sisi gelap yang membuat bulu kuduk berdiri. Di balik kemegahan Mark terkenalnya, tersimpan kisah mistis yang melegenda dari generasi ke generasi. Bersiaplah, karena kami akan mengajak Anda menelusuri beberapa tempat paling angker di Nusantara, di mana batas antara dunia nyata dan gaib terasa begitu tipis. Kisah pertama membawa kita ke Jakarta, tepatnya di pemakaman Jeruk Purut. Saat malam tiba dan suasana menjadi sunyi, legenda urban tentang sesosok pastur tanpa kepala mulai menghantui. Konon, ia sering terlihat berjalan di antara nisan-nisan tua, mengenakan jubah hitam legam dan selalu ditemani oleh seekor anjing hitam pekat. Penampakannya seringkali didahului oleh lolongan anjing yang sahut-menyahut, memecah keheningan malam. Ada banyak versi mengenai ojol arwah penasaran ini. Salah satu cerita yang paling populer menyebutkan bahwa ia adalah korban salah sasaran pada masa kolonial Belanda. Sang pastur, yang sebenarnya seorang warga negara Indonesia, dikira penjajah oleh para pejuang dan tewas secara tragis. Hingga kini, arwahnya dipercaya masih mencari kepalanya yang hilang. Kita beralih ke Semarang, menuju sebuah bangunan megah peninggalan Belanda yang dikenal dengan nama Lawang Sewu. Gedung dengan 1000 pintu ini bukan hanya saksi bisu sejarah, tetapi juga rumah bagi banyak entitas tak kasat mata. Salah satu yang paling terkenal adalah arwah noni Belanda yang konon mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di salah satu menara. Sosoknya sering muncul dengan gaun putih panjang, menampakkan diri di koridor gelap. Selain itu, ruang bawah tanah gedung ini, yang pernah menjadi penjara dan tempat penyiksaan kejam pada masa pendudukan Jepang, diyakini menjadi sumber aura mistis yang sangat kuat. Banyak pengunjung melaporkan mendengar suara tangisan, bisikan, hingga langkah kaki misterius dari kegelapan. Kisah-kisah seram ini diperkuat oleh liputan media dan acara horor, justru menjadikan Lawang Sewu sebagai magnet bagi para pencari sensasi dan wisatawan pemberani. Selanjutnya, kita terbang ke Bandung, ke sebuah rumah dengan gaya arsitektur Art Deco yang dikenal sebagai Rumah Kentang. Mitos yang menyelimuti rumah ini begitu kuat hingga melegenda di seluruh Indonesia. Warga sekitar seringkali melaporkan mencium aroma kentang rebus yang menyengat saat melintas di depan rumah tersebut pada malam hari. Sebuah aroma yang selalu dikaitkan dengan kehadiran kuntilanak. Rumor yang paling mengerikan menyebutkan bahwa bau tersebut berasal dari sebuah tragedi di masa lalu, di mana seorang anak kecil keturunan Belanda secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kuali besar yang sedang merebus kentang hingga tewas. Kisah tragis inilah yang dipercaya menjadi awal mula teror hantu di rumah tersebut. Perjalanan mistis kita berlanjut ke sebuah sekolah tua di Magelang. Di sini, legenda tentang hantu bernama Herlina telah menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Herlina dikisahkan sebagai seorang siswi atau santriwati yang meninggal secara tidak wajar. Arwahnya yang tidak tenang dipercaya masih bergentayangan di lingkungan sekolah, mencari keadilan atau mungkin berniat membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Kisah seram tentang Herlina sempat kembali viral di berbagai platform media sosial, mengingatkan kembali akan salah satu legenda hantu paling ikonik di Jawa Tengah. Terakhir, kita menuju sebuah sumur tua terbengkalai di pedesaan yang sunyi. Sumur seringkali dianggap sebagai gerbang menuju dunia lain, dan sumur yang satu ini bukanlah pengecualian. Konon, tempat ini dihuni oleh arwah penasaran seorang wanita. Suara tangisan lirih sering terdengar dari kedalaman sumur saat malam tiba. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita berambut panjang dan basah yang merangkak keluar dari bibir sumur, seolah mencari sesuatu yang telah hilang darinya. Dari pastur tanpa kepala, noni Belanda, aroma kentang misterius, hingga arwah penasaran di sumur tua, setiap sudut Indonesia seakan memiliki ceritanya sendiri. Kisah-kisah ini terus hidup
diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya kita. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda berani mengunjungi tempat ini sendirian di malam hari?